Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Kali ini Kang Asep akan kembali melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu Jamil. Aku di penjara di Nusa Kambangan. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Cilacap tahun 1906. Penjara atau lembaga pemasyarakatan yang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Mungkin mendengar namanya saja, kita semua sudah merasa ngeri. Apalagi menjalani hidup sebagai narapidana, sudah barang tentu sangatlah menakutkan. Apalagi di zaman kolonial Belanda. Jangan pernah bertanya bagaimana dengan hak asasi manusia pada masa itu. Demikian pula dengan Jamil yang harus menjalani hukuman dengan kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan sudah barang tentu hukumannya minimal 5 tahun penjara. Dan parahnya lagi, para narapidana dipekerjakan sebagai tenaga rodi atau kerja paksa. Setibanya di Nusa Kambangan, Jamil beserta tahanan lainnya disambut oleh para penjaga serta pengawal penjara yang sudah dikenal kekejamannya. Apalagi napi yang dikirim ke lembaga itu sudah dipastikan napi dianggap kasus berat. Walau sebenarnya tidaklah semua tahanan yang dikirimkan ke Nusa Kambangan sebagai penjahat atau pelaku tindak kriminal, melainkan yang dianggap pembangkang oleh kolonial Belanda. Pembangkang dalam arti masyarakat yang mempertahankan haknya atau tanah milik nenek moyangnya masyarakat yang dikuasai Belanda. Menolak jadi kaki tangan atau kacung Belanda itu dianggap sebagai pengkhianat atau melawan oleh pemerintah Belanda. Rantai serta gelang kaki besi sudah pasti menanti. Sedikit dikisahkan sejarah penjara Nusa Kambangan. Sejak tahun 1905 mulai dibuat penjara sentral wilayah bagi terpidana kerja paksa, agar terpidana kerja paksa dapat melakukan pekerjaan rodi. Tercatat sebagai kepala urusan kepenjaraan yang pertama adalah Goebbels, seorang sarjana hukum yang berjasa dalam membuat gebrakan-gebrakan baru dalam hal kepenjaraan. Pada masa ini sudah mulai diberlakukan sistem kamar bersama yang bagi ahli penologi atau ilmu kepenjaraan, sistem ini punya andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan sehingga muncul istilah School of Crime atau sekolah kejahatan. Akibat lain adalah munculnya hukum rimba. Siapa yang paling kuat, dia yang berkuasa. Dan bukan rahasia lagi, siapa yang kuat, dia berkuasa. Bahkan melakukan aktivitas homoseksual terhadap mereka yang lebih lemah. Sepanjang hari di dalam tembok setinggi 4,5 meter, para terpidana melakukan kerja paksa yang dikoordinasi layaknya seorang pekerja dalam sebuah perusahaan. Pekerjaan dilengkapi dengan seperangkat mesin yang dikenal dengan istilah perusahaan besar. Sementara di tempat lain, di luar penjara pusat, terpidana dalam tempat hukumannya, di dalam lingkungan tembok di pusat penampungan.
Kebijakan baru ini terlaksana di bawah pimpinan Kepala Urusan Kepenjaraan. Tempat penampungan dipekerjakan dalam lingkup perusahaan kecil. Kembali ke Jamil. Jamil beberapa minggu pertama sangatlah merasakan sakitnya di penjara itu. Namun Jamil dapat dikatakan cepat menyesuaikan, bahkan mengatur siasat agar ia bisa hidup tenang. Hidup tenang dalam artian tidak mendapatkan tekanan dari sesama napi yang berada di sana. Jamil yang saat itu berusia 30 tahun, cepat menyesuaikan diri mulai dari sikap dan berbahasa, sehingga dalam waktu singkat saja ia sudah menguasai bahasa setempat atau berbahasa Jawa. Dengan kepiawaiannya, orang lain tidak mengetahui bahwa Jamil sebenarnya orang Sumatera. Jamil bergaul sangat baik dengan para napi lainnya, bahkan ia bisa mendapatkan beberapa keuntungan di sana. Tentunya keuntungan di sini bukan dari bentuk finansial, melainkan ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan ia dapatkan dari sesama napi. Ia belajar dan terus belajar. Jamil berpikir di zaman itu sangatlah diperlukan segala ilmu kekuatan diri untuk mempertahankan diri tentunya. Karena Jamil masih punya harapan untuk hidup, punya keluarga dan keturunan. Walau saat itu ia tengah menjalani hukuman penjara yang dipekerjakan sebagai rodi atau kerja paksa oleh kekuasaan kolonial Belanda. Namun hal itu tidak menjadikan ia putus asa. Ia tetap bersemangat dan berkeyakinan. Hiruk-pikuk kehidupan di penjara saat itu layaknya tak pernah ada malam. Walau secara bergantian bekerja antara siang dan malam, namun para tahanan dipekerjakan dengan tidak manusiawi, tanpa asupan makanan yang cukup, jauhlah dengan gizi. Malam itu Jamil tidak sedang mendapat giliran bekerja karena ia baru saja usai bekerja sedari pagi hingga pukul 8 malam. Bersama 5 orang temannya yang berasal dari Pulau Jawa duduk di dalam lingkungan penjara sambil bercerita kisah hidup masing-masing ketika hidup di dunia bebas. "Mbah, sudah berapa lama di penjara ini?" tanya Jamil ke Harjo yang ia panggil Mbah, karena memang Harjo sosok pria yang sudah lanjut usia. Mbah Harjo menghela nafas berat. Dengan senyum getir menghiasi bibirnya, ia menjawab, "Tak perlu kamu tanya sudah berapa lama, Le. Aku sudah capek dan aku hanya menunggu kapan Gusti Allah mencabut nyawaku, Le," jawab Mbah Harjo. "Lah, kamu sendiri kenapa sampai masuk ke sini?" sambung Mbah Harjo bertanya ke Jamil. "Aku mateni wong, Mbah," jawab Jamil singkat. "Wis tek bedek, rikane mesti wis mateni wong," sambung Harjo seraya ia tertawa terkekeh. Melihat Harjo menertawakannya, Jamil ikutan tertawa. "Ya gimana lagi, Mbah? Sudah aku ingatkan, tapi malingnya ndak mau menyerah. Ya udah, aku matikan saja," ujar Jamil di sela tawanya. "Terus bagaimana dengan harapan hidupmu di hari mendatang?" tanya Harjo ke Jamil yang seketika ia pasang raut wajah serius. Mendengar pertanyaan serius dari Harjo, Jamil menghentikan tawanya. Sejenak Jamil terdiam, lalu ia berkata, "Aku masih mau hidup panjang, punya keluarga dan keturunan, Mbah," jawab Jamil dengan raut wajah serta tatapan mata penuh keyakinan. Bagus, kamu masih muda, Nak.
Kamu berhak untuk hidup, walau saat ini harapan untuk hidup hanya sedikit. Kamu harus semangat, dan satu hal, jangan cuma keinginan, tapi kamu harus mempersiapkan diri dan mentalmu, ujar Harjo dengan serius. Maksudnya Mbah? Tanya Jamil tidak mengerti. Sini kamu, aku kasih tahu. Panggil Harjo ke Jamil agar mendekat. Jamil beringsut dari duduknya mendekat ke Harjo. Setelah Jamil duduk di sampingnya, Harjo mulai berbicara dengan berbisik. Aku tahu kamu tidak kosong, tapi belum cukup untuk menghadapi kehidupan di zaman seperti ini. Di dalam penjara ini, kamu harus banyak belajar. Di sini banyak yang punya ilmu tinggi, tapi mereka sudah bosan hidup. Kamu ambil ilmunya untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Jika kamu ingin tetap hidup seperti harapanmu. Demikian tutur Harjo ke Jamil. Terus Mbah, ilmunya ilmu apa? Ilmu hitam atau ilmu putih? Tanya Jamil penasaran. Jangan kamu pikirkan hitam atau putih. Yang penting kamu sakti, bisa melindungimu dan keluargamu dari Londo atau musuhmu. Yang penting jangan kamu gunakan untuk jahat, jawab Mbah Harjo dengan tegas. Singkat cerita, Jamil diperkenalkan Mbah Harjo dengan orang-orang yang dimaksudkannya. Secara diam-diam, Jamil mulai menuntut berbagai ilmu, mulai dari ilmu pengobatan hingga ilmu kesaktian dengan segala pantangannya, yang tentunya terkadang terasa berat kelak di masa depan. Dari sekian banyak yang Jamil pelajari, hanya satu yang benar-benar ia tolak, yaitu santet. Karena Jamil menilai ilmu santet adalah pekerjaan atau ilmu pengecut. Pada suatu hari, ketika para tahanan tengah bekerja sebagai rodi di lingkungan Nusa Kambangan, mereka mendengar desas-desus bahwa dalam waktu dekat akan ada pembuangan dari Nusa Kambangan ke Sumatera untuk dijadikan sebagai tenaga rodi atau tenaga kerja paksa. Sembari bekerja serta jauh dari pengawas tahanan, Mbah Harjo memanggil Jamil. Kesini sebentar. Jamil mengetahui jika ia dipanggil. Terlebih dahulu ia memalingkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak dalam pengawasan. Lalu ia mendekati Mbah Harjo. Ada apa Mbah? Tanya Jamil ke Mbah Harjo. Kamu sudah dengar belum? Dalam waktu dekat ini ada pembuangan dari sini ke Sumatera untuk dipekerjakan sebagai rodi di pertambangan. Kalau enggak salah di Sumatera Barat, ujar Mbah Harjo dengan suara pelan. Tapi katanya hanya orang yang dari luar Sumatera yang akan diberangkatkan, sambung Mbah Harjo lagi. Mendengar berita dari Mbah Harjo, jujur Jamil merasa ada pengharapan, walau di akhir cerita bahwa yang akan diberangkatkan hanya bagi tahanan yang berasal dari luar Sumatera Barat. Berarti aku tidak bisa ikut ya Mbah? Gumam Jamil. Dari raut wajah Jamil terlihat sedih. Udah, jangan kamu patah semangat dulu. Kamu tenang saja ujar Mbah Harjo tersenyum memberi semangat pada Jamil. Seminggu kemudian, tibalah saatnya diumumkan nama-nama tahanan yang akan diberangkatkan ke Sumatera Barat. Di antaranya yang berangkat Mbah Harjo. Benar saja, nama Jamil tidak disebutkan. Para tahanan akan diberangkatkan 3 hari mendatang dengan menggunakan kapal laut melalui pelabuhan Tanjung Perak ke Sumbar yang di pelabuhan saat ini bernama Teluk Bayur. Tentu saja dengan tidak masuk namanya ke daftar nama untuk berangkat ke Sumatera Barat,
membuat Jamil merasa sedih hingga suatu malam di saat istirahat yang memang Jamil sekamar dengan Mbah Harjo, berbisik-bisik membicarakan masalah pemberangkatan. "Kepriwe Mbah, nyong ora bisa mangkat," Jamil berkata membuka obrolan. Sejenak Mbah Harjo hanya diam, namun dari raut wajahnya ia tidak terlihat gelisah. Justru ia tersenyum. "Le, kamu tahu dengan Rukimin?" tanya Mbah Harjo pada Jamil. Rukimin orang Kebumen itu ya, yang di penjara sebelah sana," jawab Jamil yang mengenal orang yang dimaksud oleh Mbah Harjo. "Le, gunakan akalmu. Selama ini banyak orang bilang kalian itu mirip. Bahkan teman-teman dan penjaga penjara ini sering salah panggil. Kamu disangka Rukimin dan Rukimin disangka kamu," tutur Mbah Harjo ke Jamil. "Terus apa hubungannya dengan masalah ini, Mbah?" tanya Jamil yang belum mengerti maksud Mbah Harjo. Mendengar pertanyaan Jamil, Mbah Harjo sedikit kesal. "Haduh, koyo ndablek men utekmu le," hardik Mbah Harjo ke Jamil seraya menepuk kening Jamil. Jamil yang ditepuk keningnya oleh Mbah Harjo hanya nyengir. Coba kalau ditepuk orang lain, sudah pasti akan dibantai Jamil. Jamil memang sudah menganggap Mbah Harjo sebagai orang tua angkatnya. "Le, si Rukimin itu berangkat ke Sumatera Barat. Makanya besok pagi aku akan panggil dia untuk mencari kamu dan kamu mencari dia," terang Mbah Harjo kepada Jamil. Mendengar rencana Mbah Harjo yang akan memperjuangkan Jamil agar bisa berangkat dengan cara demikian, Jamil benar-benar merasa senang sekaligus merasa tak percaya kalau otak orang tua yang saat itu di hadapannya sangat cerdas. "Tapi Mbah, bagaimana kalau Rukimin gak mau?" tanya Jamil sedikit ragu. "Dia pasti mau le, kalau ndak mau ya pateni ae dan anggap kami yang mati," jawab Mbah Harjo dengan tegas. Jamil menganggukkan kepala walau ia merasa sedikit merinding mendengar ucapan terakhir Mbah Harjo. Singkat cerita, pagi yang terlihat mendung karena sedari tadi malam hujan deras mengguyur daerah Nusa Kambangan. Namun keberangkatan para tahanan yang akan dibuang ke Sumatera Barat tidak bisa ditunda. Sesuai dengan yang sudah direncanakan, Rukimin digantikan oleh Jamil. Memang secara fisik sepintas tidak ada perbedaan, sama-sama berkulit putih, paras yang tampan serta kumis tipisnya. Namun jika diperhatikan dengan jeli pasti ada perbedaan, yaitu Rukimin tidak memiliki bulu kaki yang lebat seperti Jamil. Secara keseluruhan memang mirip, bahkan dari logat berbicara mereka berdua sama. Karena Jamil sudah fasih berbahasa daerah di sana. Namun demikian tetaplah Jamil ada rasa berdebar. Ia sedikit takut jika sebelum berangkat ketahuan, dan tentunya Mbah Harjo selalu mengingatkan agar Jamil bisa bersikap tenang agar tidak terlihat oleh pengawalnya. Ratusan bahkan ribuan tahanan akhirnya diberangkatkan dengan menggunakan kapal laut menuju Sumatera Barat untuk mendukung aktivitas pertambangan batu bara di Sawah Lunto. Pemerintah Hindia Belanda menggunakan para narapidana sebagai tenaga kerja yang diambil dari penjara-penjara yang ada di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Medan. Di Sawah Lunto inilah para narapidana dikerahkan habis-habisan tenaganya untuk membuat terowongan tambang. Pekerja paksa ini dikenal juga dengan sebutan manusia rantai karena dalam kegiatan penambangannya kaki mereka tetap dirantai dan ketika selesai bekerja kembali dimasukkan ke dalam tahanan dengan kedua tangannya dirantai pula. Hanya ketika tengah dipekerjakan saja kedua tangannya dilepas. Cambukan serta perlakuan
dari para mandor yang sangat tidak manusiawi terus berlangsung. Bahkan di antara pekerja mulai berjatuhan korban jiwa. Ada yang dikuburkan dan ada juga hanya dibiarkan di dalam lorong yang sempit. Sungguh menyayat hati jauh di masa silam terjadi kepada nenek moyang kita. Jamil yang tidak pernah jauh dari Mbah Harjo serta 5 orang sahabatnya saat itu bekerja dengan sisa tenaga yang sudah bisa dikatakan mulai habis. Hari itu Mbah Harjo dipekerjakan di luar lorong. Mbah Harjo yang memang sudah lanjut usia, tentulah fisiknya tidak sekuat Jamil yang berusia saat itu hampir 40 tahun. Mbah Harjo terlihat sangat kelelahan. "Mbah, istirahat saja dulu kalau capek," ujar Jamil ke Mbah Harjo. Karena ia merasa kasihan, Mbah Harjo sejenak duduk dan bersandar di batang pohon yang berada di lokasi pekerjaan. Namun tanpa diduga, tiba-tiba saja Jamil yang tengah bekerja dikejutkan dengan suara jerit kesakitan dari arah belakangnya. Seketika ia berpaling ke sumber suara. Astagfirullah. Seorang mandor tengah menyambut Mbah Harjo dengan membabi buta. Terlihat Mbah Harjo menahan rasa sakit dari pukulan mandor itu. Jamil saat itu hanya bisa diam tanpa terasa air matanya menetes menyaksikan orang yang ia anggap sebagai orang tuanya dibantai mandornya. Tak lama berselang mandor itu pergi meninggalkan Mbah Harjo. Jamil berusaha menolong Mbah Harjo yang saat itu jangankan untuk bekerja lagi, untuk berdiri saja ia sudah terlihat kesulitan. Di saat Jamil membimbing tubuh Mbah Harjo dengan nafas tersengal-sengal, Mbah Harjo berkata, "Leh, kamu masih muda. Bukankah kamu punya harapan? Lakukanlah sekarang. Aku sudah atur siasat untuk kamu pergi dari neraka ini," ujar Mbah Harjo. "Tapi bagaimana caranya, Mbah? Terus bagaimana dengan Mbah?" ucap Jamil yang tak tega jika harus meninggalkan Mbah Harjo. "Bodoh kowe, lihat aku. Aku bisa bertahan sampai sore nanti saja, udah hebat. Aku sudah tidak tahan lagi, Jamil," ujar Mbah Harjo kepada Jamil. "Sebentar lagi waktunya istirahat mereka dan pergantian para penjaga. Di saat itu kamu perhatikan saja, ada celah mereka lengah. Kamu lihat, di sana ada jurang, gunung dan hutan. Kamu lari sekuat yang kamu bisa. Gunakan ilmu yang kamu dapatkan untuk mempertahankan diri," sambung Mbah Harjo lagi memberikan penjelasan. "Di ujung sana kamu lihat ada Warno dan Tukiran sedang memecahkan batu. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Di dekat pos penjagaan sana tugasku dengan yang lain buat keributan. Sekarang kamu pergi dekati Warno dan Tukiran, karena mereka berdua yang akan memutuskan rantai kakimu. Karena mereka saat ini yang sedang memegang godam. Kamu perhatikan ke arahku di dekat pos jaga. Jika terlihat ada keributan, maka itu saatnya untukmu lari. Semoga berhasil. Jika kamu berhasil, sampaikan salam dari kami untuk keturunanmu," tutup Mbah Harjo. Dengan derai air mata, Jamil mengikuti perintah Mbah Harjo. Jamil mendekati Pak Warno dan Pak Tukiran yang saat itu tengah memecahkan batu dengan godam. "Cepat sini, Le. Jangan tulah toleh. Nanti Londo curiga," panggil Pak Tukiran ke Jamil. "Kamu sekarang
pura-pura sedang angkat batu. Buka lebar-lebar kakimu, biar aku putuskan rantai kakimu, sambung Pak Warno ke Jamil. Tanpa banyak bicara, Jamil mengikuti semua perintah Warno dan Tukiran. Lalu dengan sekali hantaman godam rantai kaki Jamil putus. Di kejauhan terlihat ada keributan, layaknya perkelahian antar pekerja rodi. Dan di saat itulah, "Minggat kamu, Le!" Tukiran memberi aba-aba. Dengan kecepatan yang ia bisa, Jamil berlari memasuki hutan. Entah kemana, yang jelas Jamil adalah asli putra Sumatera Barat yang tentunya ia tahu harus ke arah mana ketika di bumi Minang. Dari kejauhan, di tengah rapatnya pepohonan, tiba-tiba saja Jamil mendengar dar, suara ledakan senjata. Sejenak ia berhenti dari larinya, namun ia seakan mendengar suara bentakan Mbah Harjo. "Jangan lihat ke belakang, bodoh, teruskan larimu." Sontak mendengar suara bentakan itu membuat Jamil terkejut, dan langsung ia lari lagi sekuat tenaga yang ada. Di lokasi pekerja rodi, terlihat Mbah Harjo terkapar bersimpah darah. Tak terlihat pergerakan dari tubuhnya. Ya, Mbah Harjo telah tewas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam aksi meloloskan pelarian Jamil, Mbah Harjo berperan sebagai pembuat kerusuhan untuk mengalihkan perhatian para mandor atau serdadu Belanda. Dengan sisa tenaga rentannya, Mbah Harjo yang sebelumnya sudah merencanakan penyerangan 3 rekannya yang tengah bekerja tak jauh dari pos, berlawanan arah dengan posisi jalan pelarian Jamil. Karena tidak bisa Mbah Harjo diperingatkan para mandor, akhirnya ia ditembak mati. Selamat jalan Mbah Harjo, semoga kau bahagia di sisi Tuhan. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Jamil berhasil melarikan diri? Ikuti kisah selanjutnya di Jamil Aku Bukan Pembunuh bagian 4. Kang Asep aturkan banyak terima kasih, dan Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.